Shalom, selamat hari Minggu. Terimalah salam dari Amang Pendeta dan Inang Pendeta, serta seluruh perhalado HKBP Pasar Minggu, pada Minggu 2 Agustus 2020, dalam Minggu 8 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu, melawan suap dan korupsi, manang maka gigihon sisip dohot korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 24. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25. Hukum Taurat. Dengarlah hukum Tuhan dari titah 8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417. Bagimu ada
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 460. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita membacanya secara responsoria. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ketika Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 785.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian 248. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah pada minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Keluaran ini dengan satu topik minggu melawan suap dan korupsi. Saudaraku, suap dan korupsi ini seperti kanker yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai saat ini masalah ini belum tuntas. Karena apa? Karena dia sudah sempat mengakar. Dia sudah sempat turun-temurun. Dia sudah sempat menjadi kebiasaan hidup di negara ini. Itu sebabnya pemerintah sangat susah untuk memberantasnya. Bahkan banyak aparatur negara justru terlibat di dalam tindakan korupsi dan suap menyuap ini. Perbuatan ini sangat, saya katakan tadi, dia seperti kanker, sangat membahayakan. Karena apa? Bukan hanya membahayakan saya sebagai pelaku, tetapi justru membahayakan orang lain, mengorbankan orang lain. Maka betapa luar biasanya firman Tuhan ini ketika di dalam Keluaran disinggung tentang agar orang-orang Israel, umat Allah ini menjauhkan sikap yang serakah, menjauhkan suap dan korupsi. Allah telah mewanti-wanti supaya hidup bangsa ini bisa teratur, bisa hidup di dalam damai sejahtera, bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Maka tindakan itu sangat perlu dilakukan.
Allah telah memberikan perintah itu. Kita lihat saudaraku, bagaimana di zaman Musa Allah telah mewanti-wanti sikap korupsi, menerima suap ini, karena Tuhan melihat bahwa itu dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya memperburuk hubungan kita dengan orang lain, tetapi hubungan di dalam bangsa itu pun, keadaan bangsa itu pun bisa porak-poranda. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Allah memberikan perintah ini kepada Israel, mereka melakukannya? Mungkin untuk sesaat mereka melakukannya, tetapi mereka tidak bertahan. Apa yang membuat mereka tidak bertahan? Godaan yang ada di sekitar mereka. Iri hati yang membuat mereka pun ingin seperti orang lain. Dan itu semua boleh terjadi karena apa? Karena pikiran saya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada di luar. Kondisi-kondisi yang ada di luar ini telah melampaui firman Allah yang saya terima. Firman Allah berada di bawah keinginan jasmani, keinginan daging saya. Maka Israel terjebak dalam situasi yang demikian. Kita bisa lihat saudaraku, kita baca misalnya kitab Yesaya, kita baca kitab Yeremia, kita baca kitab Yehezkiel, kita baca kitab Amos. Mereka memberitahukan bagaimana sikap kebanyakan dari umat Israel. Secara khusus dalam kitab Amos, ini ada sesuatu yang luar biasa diceritakan oleh Amos. Bahwa ketika di zaman Amos, kehidupan umat Israel itu kehidupan beribadahnya luar biasa. Luar biasa saudaraku. Mereka berbondong-bondong datang ke bait Allah. Mereka memuji Tuhan. Mereka membawa persembahannya, mereka membawa persepuluhannya. Mereka memuji Tuhan luar biasa. Dari luar dilihat bahwa kehidupan beragama orang Yahudi, orang Israel itu sangat luar biasa. Mereka seperti orang kudus. Tetapi apa yang tidak dilihat oleh manusia, dilihat oleh Allah. Mereka berkumpul di bait Allah, memuji dan memuliakan nama Allah, tetapi sesungguhnya hati dan pikiran mereka telah merancang kejahatan dan dosa. Apa itu? Mereka telah merancang untuk merampas hak orang-orang lain. Hak anak yatim, hak para janda mereka telah rancang. Bahkan yang lebih luar biasa lagi. Setelah mereka beribadah dari bait Allah, mereka pergi ke kuil-kuil untuk memuja para dewa dan patung-patung yang ada di sana. Itu sangat menghinakan di hadapan Allah. Itulah hidup yang penuh dengan kemunafikan. Hidup yang dibalut dengan outfit yang luar biasa. Outfit yang bagus, yang rapi, yang mentereng. Tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Saya katakan itu tidak boleh, tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi Allah dapat melihat pikiran dan hati mereka, bagaimana mereka telah merancang kejahatan. Mereka membela orang-orang yang salah yang mampu membayar mereka. Mereka mempersalahkan orang-orang benar, memutarbalikkan hukum. Kalau engkau mampu membayar, aku membela. Kalau tidak engkau bayar, engkau akan dihukum. Lalu orang miskin semakin menderita, orang kaya semakin hidup makmur. Itulah kejadian di tengah-tengah hidup bangsa Israel. Padahal di awalnya Allah telah memerintahkan agar orang Israel menjauhkan sikap dari suap dan korupsi. Lalu orang-orang Israel berpengharapan seperti ini. Jikalau orang-orang duniawi tidak dapat lagi diharapkan untuk membantu mereka dari kesulitan-kesulitan hidup mereka. Lalu masih adakah jalan, masih adakah cara kami mendapatkan pertolongan? Oh iya, ada.
Siapa mereka? Para imam yang ada di bait suci. Para imam yang bekerja di bait Allah. Lalu mereka datang, oh iya, mereka adalah utusan Allah, mereka adalah perantara Allah, dan jikalau kita menyampaikan semua keluh kesah kita kepada mereka, mereka akan menyampaikannya kepada Allah, dan Allah Israel akan menolong kita. Lalu mereka pergi kepada para imam. Tetapi ternyata saudara, para imam yang ada di bait Allah pun telah hidup di dalam keadaan itu. Mereka menerima suap, mereka korupsi di bait Allah itu sendiri. Mereka tidak mempedulikan hak-hak orang miskin, anak yatim piatu, dan para janda. Mereka asyik memperkaya diri mereka. Firman Allah mereka sampaikan. Tetapi mereka melihat kepada siapa firman ini disampaikan. Israel terjebak dalam hal seperti ini. Di abad pertengahan pun gereja masuk ke dalam situasi seperti ini, terjebak dalam situasi seperti ini. Itu yang melatar belakangi reformasi Martin Luther di tahun 1517. Ketika Martin Luther menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Loh, apa hubungannya? Bukankah reformasi Martin Luther itu menyangkut dogma dan ajaran di gereja yang telah menyeleweng selama ini, menyimpang dari ajaran yang benar? Betul. Tetapi ada banyak hal yang melatar belakangi peristiwa itu. Beberapa contoh akan saya berikan. Yang pertama, perang salib. Dan ini menjadi cacat yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari sejarah gereja. Aib yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari sejarah gereja dunia ini. Perang salib ada berapa gelombang? Kalau saya tidak salah nanti boleh dicek, mungkin ada 8 kali terjadi perang salib di waktu dan masa yang berbeda. Perang salib itu memakan biaya yang sangat banyak. Lalu gereja, kala itu gereja masih satu, gereja yang gereja Katolik, bukan Rom Katolik, tapi gereja namanya gereja Katolik. Harus dipaksa berpikir bagaimana untuk membiayai perang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman pertengahan itu begitu besar dan luar biasanya pengaruh kebudayaan dan filsafat. Ya, di situ ada kita kenal Donatello, Raphael, Michelangelo, dan Leonardo da Vinci. Mereka pelukis-pelukis yang terkenal, yang luar biasa. Dan bangunan-bangunan juga itu bangunan yang sangat luar biasa megahnya. Maka gereja terjebak kepada hal ini. Dibangunlah gereja Santo Petrus yang sangat megah dan menjadi gereja terbesar sampai saat ini yang ada di Roma, Italia. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Itu gereja itu masih ada sampai sekarang. Lalu bagaimana gereja menanggulangi biaya-biaya ini? Maka gereja membuat sebuah propaganda. Ini sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu dimunculkanlah surat indulgensia. Apa itu surat indulgensia? Surat penghapusan siksa. Barang siapa yang membeli surat indulgensia, surat penghapusan siksa ini, maka dosanya diampuni. Ayo. Dan itu tidak murah, itu mahal. Lalu kira-kira saya yang kala itu memiliki ekonomi pas-pasan atau mungkin sangat kekurangan, mampu tidak membeli surat indulgensia? Saya katakan tidak.
Lalu siapa yang mampu memberi surat indulgensia ini? Mereka orang-orang kaya. Memberi surat pengampunan dosa. Lalu uang ini, itulah yang saya katakan tadi, uang ini dipergunakan oleh gereja Katolik saat itu untuk membiayai perang salib. Membangun gereja Santo Petrus yang ada di Roma itu, yang masih berdiri megah sampai sekarang. Lalu yang lain dipergunakan untuk kepentingan pribadi para imam di gereja. Para pendeta, katakanlah pendeta, atau para pastor, uskup, paus, mereka hidup mewah. Sejarah mencatat bagaimana siang dan malam para imam ini hidup dengan meminum-minum anggur yang mewah di gereja. Lihat, mereka menghambur-hamburkan uang. Padahal di Alkitab kita, saudara, Allah telah mewanti-wanti kehidupan yang demikian. Karena kehidupan yang demikian dapat memporak-porandakan kehidupan gereja dan orang percaya. Maka syukurilah apa yang ada pada kita. Jangan iri dengan kondisi keadaan orang lain yang mungkin lebih dari segala-galanya daripada kita. Kita iri dengan mengatakan, loh kok mereka bisa, saya tidak. Saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun banyak yang lebih kaya, lebih makmur dari hidup orang percaya. Banyak. Apakah itu menjadi contoh bagi kita, tiruan bagi kita? Lalu di mana sebenarnya letak kebahagiaan, sukacita orang percaya? Di dalam harta? Yakinkah saudara itu berada di dalam harta dan kekayaan jabatan? Tidak. Di manakah letak kekayaan orang percaya? Apakah kekayaan kita itu dinilai dan dilihat dari seberapa banyak kita mengumpulkan harta? Saya katakan kembali, tidak. Kekayaan orang percaya bukan dinilai dari seberapa banyak dia mengumpulkan harta, tetapi seberapa banyak dia memberikan kepada orang lain. Itulah kekayaan sejati. Sukacita sejati orang percaya tidak terletak di atas harta, tahta, dan jabatan. Tetapi kebahagiaan sejati, sukacita sejati orang percaya terletak di atas syukur kepada Tuhan. Hari ini kamu boleh memakan makanan dengan lauk telur dadar, ucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati gulai ayam, ucapkan syukur kepada Tuhan. Nanti sore saya hanya bisa menikmati tahu dan tempe, bersyukurlah kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Karena apa? Kemampuan bersyukur adalah kemampuan tertinggi yang dimiliki orang percaya. Yakinlah saudara, tidak semua orang mampu bersyukur. Khotbah ini pernah saya sampaikan 2 bulan yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang mampu bersyukur. Hanya orang percaya, sekali lagi, hanya orang percaya, bukan orang Kristen, hanya orang percaya yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, saya akan mencukupkan diri dengan apa yang ada sekarang, sambil bermohon kepada Tuhan agar saya diberikan berkat di kehidupan saya esok hari. Saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menikmati setiap saat, setiap detik yang saya jalani dalam kehidupan saya bersama istri saya, bersama anak-anak saya, bersama cucu saya, menantu saya, dan seluruh keluarga besar dan orang-orang di sekitar saya. Itulah kebahagiaan dan syukur yang terutama. Selamat menjalani hidup penuh syukur, menjauhkan suap dan korupsi. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di minggu pertama di bulan Agustus ini, kembali kami beribadah dari rumah kami masing-masing oleh karena situasi yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya situasi ini tidak akan menghalangi berkat Tuhan tercurah atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami ini. Berkatilah kami Tuhan agar kami dimampukan
untuk mencukupkan dari apa yang telah kami peroleh dan bersyukur atas apa yang telah kami terima di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia di dalam janji iman kami kepada Engkau, agar hidup kami jauh dari sifat-sifat yang serakah, sifat yang loba dan tamak, jauh dari sikap korupsi dan suap yang dapat mengrogoti hidup beriman kami dan hidup persekutuan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala sesuatunya itu, dan mampukan kami untuk melihat segala berkat yang luar biasa yang telah kami terima, dan dengannya kami dimampukan untuk bersyukur. Kasihani kami Tuhan, kasihani seluruh jemaat Tuhan, ampuni dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1, dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.